Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirnawati dari Prodi PGSD 2025 dengan NIM 25311400005. Pada video kali ini saya akan membahas dinamika proses belajar untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulis Sastriani, SPD, IEPD. Lanjut ke pengertian dinamika. Dinamika itu berarti bergerak, berubah, dan berkembang. Terjadinya interaksi dan saling mempengaruhi antar individu dalam kelompok. Ada juga perubahan satu unsur yang akan mempengaruhi unsur lainnya, semisal suasana hati siswa lagi kurang baik. Maka ini akan mempengaruhi proses belajar siswa. Makanya pembelajaran itu harus bersifat dinamis dan tidak statis agar menyesuaikan dengan suasana atau keadaan tersebut gitu. Nah, kita lanjut ke hakikat dinamika pembelajaran. Nah, hakikat dinamika pembelajaran itu menciptakan proses belajar yang hidup dan aktif gitu. Jadi di sini kita diperlukan interaksi timbal balik, hubungan dua arah yang kuat antara guru dan peserta didik. Nah, di sini guru tidak hanya menjelaskan atau sekedar mentransfer ilmu ke siswa, tapi juga harus ada interaksi, contohnya kayak seperti tanya jawab antar guru dan siswa gitu. Terus ada juga semangat kelompok. Nah, adanya rasa kebersamaan dalam proses belajar, contohnya seperti diskusi sesama teman, diskusi kelompok gitu. Terus juga ada adaptasi. Pembelajaran yang fleksibel dan dapat berubah sesuai situasi serta kondisi yang terjadi. Adaptasi diperlukan agar guru bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan keadaan yang sedang berlangsung gitu. Jadi di sini guru tidak berpacu pada satu metode. Jadi semisal ada siswa yang kurang di metode pembelajaran yang satu, kayak kok peminatnya siswanya kurang ya di metode yang satu ini. Jadi kita harus mencari cara ke metode yang lain gitu agar semua siswa dapat belajar dengan maksimal gitu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke faktor internal peserta didik. Ada beberapa faktor internal dari dalam diri peserta didik yang sangat mempengaruhi dinamika pembelajaran, yaitu ada aspek psikologi, kayak motivasi, minat belajar, dan kepercayaan diri siswa gitu. Terus ada aspek kognitif, jadi kayak keterampilan kognitif, cara berpikir dan manajemen waktu. Terus juga ada aspek fisik pada siswa kayak kondisi kesehatan dan kebugaran tubuh. Ini semua masuk dalam faktor internal yang mendukung siswa yang berada atau faktor pendukung yang berada dalam diri siswa tersebut gitu, dari dalam diri. Lanjut ke dampak motivasi dan kecerdasan emosional. Di sini siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu akan mendorong siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Sebaliknya, jika siswa memiliki minat belajar yang rendah, itu akan memiliki rasa malas sehingga muncul kebiasaan menunda tugas. Nah, siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah juga bisa membuat siswa tidak aktif di kelas, kayak contohnya siswa malu bertanya, kurang aktif. Siswa juga harus bisa mengelola emosi dengan baik agar pembelajaran tidak terhambat atau tetap berjalan dengan baik. Lanjut ke faktor eksternal, yaitu lingkungan belajar. Faktor eksternal itu berasal dari luar, kayak lingkungan sekitar yang membentuk dinamika pembelajaran, yaitu yang mencakup lingkungan keluarga seperti dukungan dan suasana di rumah. Terus juga ada lingkungan sekolah seperti budaya akademik dan fasilitas. Terus juga ada lingkungan sekitar kayak sosial, tetangga gitu,
kayak pengaruh teman dan interaksi bermasyarakat. Terus juga di era modern ini pengaruh teknologi dan gawai itu juga menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi cara belajar siswa. Jadi di sini hal ini tuh sangat penting. Kayak yang pertama tadi ada keluarga. Di sini keluarga itu penting banget untuk mendorong semangat siswa dan memberi dukungan kayak motivasi dari keluarga gitu. Keluarga yang mendukung itu akan membantu siswa di sekolah atau bermasyarakatnya itu lebih baik gitu. Terus juga tadi ada faktor dari teman sebaya. Teman sebaya itu penting banget karena mereka yang menentukan sosial anak. Jadi kalau misalkan anak kita berteman dengan anak-anak yang baik, otomatis anak kita juga bakal bersikap yang baik. Kayak misal anak kita berteman dengan anak-anak yang rajin, yang pintar, otomatis mereka juga anak kita juga bakal ikut menjadi rajin dan pintar gitu. Terus tadi juga ada sekolah ya kan, kayak fasilitas sekolah itu juga penting karena kalau misalkan di sekolahnya fasilitasnya kurang, otomatis dia belajarnya jadi lebih kurang semangat gitu karena kurang memadai pembelajarannya gitu. Terus gadget juga penting. Gimana cara kita orang dewasa membatasi anak kita dengan melihat cara bermainnya, menjaga cara bermain gawai atau mencari informasi. Itu kita harus memastikan informasi yang dia dapat itu sesuai dengan umurnya dan tidak terlalu ikut-ikutan atau terbawa dengan berita-berita yang kurang baik atau percaya dengan berita-berita hoax gitu. Terus kita lanjut ke strategi guru. Guru adalah pengelola utama dinamika di kelas. Jadi guru itu harus memiliki peran strategi dalam mengelola dinamika ini. Kayak strategi pembelajaran yang dipilih, baik itu metode, teknik maupun media, itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi guru tuh dapat menentukan apakah pembelajarannya akan berpusat pada guru atau pembelajarannya berpusat pada siswa agar bertujuan belajar tercapai secara optimal. Jadi di sini guru harus menentukan sebelum pembelajaran gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke media dan alat pembelajaran. Penggunaan media sangat membantu agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Media berfungsi berfungsi untuk memvisualisasikan materi yang abstrak dan menjadi lebih konkret atau berkesan bagi siswa. Namun, pembelajaran harus sesuai dengan tujuan dan usia siswa. Jadi harus dipastikan dulu aman sehingga tidak menimbulkan dampak negatif secara fisik maupun psikologis untuk siswa gitu. Lanjut ke kesimpulan, dinamika pembelajaran itu merupakan sebuah interaksi kompleks yang saling mempengaruhi antara keseluruhan gitu. Proses ini juga sangat bergantung pada keseimbangan antara faktor internal peserta didik seperti motivasi, kepercayaan diri, dan kondisi kesehatan serta faktor eksternal yang mencakup lingkungan, keluarga, sekolah, hingga pemanfaatan teknologi. Sebagaimana sistem yang bersifat dinamis, bergerak, dan terus berkembang, dinamika ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang hidup dan aktif. Oleh karena itu, di sini guru memiliki peran utama yang menciptakan dinamika yang positif untuk pembelajaran di kelas gitu. Sekian itu saja pembahasan dari saya atau paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.